sino con hechos, ¿no? Y es así, o sea, quiero decir, en teoría, como te digo, el contrato está ahí, pero también es cierto que si un piloto decide no correr, y no con palabras. Langsung heboh, dikepung 4 pembalap Eropa. Veda Ega Pratama tunjukkan kecepatan brutal di tes Moto3 2026. Bos Honda mengaku takjub sampai beri pernyataan yang sangat sensasional ini. Simak informasi yang akan membuat kalian tercengang berikut ini. Subrek lah cok. Hahaha. Honda Tim Asia tengah bekerja tanpa henti. Targetnya jelas, menyiapkan motor yang benar-benar kompetitif untuk menunjang debut perdana Veda Ega Pratama di ajang Moto3, panggung balap motor paling kompetitif bagi para pembalap muda dunia. Tim asal Asia itu menyadari satu hal penting. Talenta besar saja tidak cukup. Di kelas ketat Moto3, detail kecil pada setelan motor bisa menjadi pembeda antara finish di rombongan depan atau terjebak di tengah papan klasemen. Karena itu, Honda Tim Asia terus melakukan serangkaian tes intensif demi menemukan setelan paling ideal untuk gaya balap Veda. Kabar yang beredar dari paddock terdengar sangat positif. Proses adaptasi Veda dengan motor Honda NSF 250 Airway disebut berlangsung jauh lebih cepat dari perkiraan awal. Dalam beberapa sesi uji coba terakhir, Veda tidak hanya terlihat semakin nyaman di atas motor, tetapi juga mampu meningkatkan kecepatan secara konsisten. Catatan waktu yang ia torehkan menunjukkan lonjakan signifikan dibandingkan sesi sebelumnya. Bos Honda pun mulai menunjukkan rasa optimis. Mereka menilai Veda memiliki modal kuat untuk bersaing di kelas Moto3. Bukan hanya dari sisi kecepatan murni, tetapi juga dari cara membaca lintasan, menjaga ritme, serta kemampuannya beradaptasi dengan perubahan kondisi trek. Namun, jalan menuju kesuksesan jelas tidak akan mudah. Jika mengacu pada hasil Red Bull Rookies Cup 2025, FIM Junior GP 2025, serta peta persaingan di Moto3 musim sebelumnya, Veda Pratama wajib mewaspadai setidaknya 4 pembalap Eropa yang sudah lebih dulu teruji di level internasional. Nama pertama yang paling mencolok adalah Brian Uriarte. Pembalap kelahiran Santander, Spanyol, 11 Agustus 2008 itu merupakan juara Red Bull Rookies Cup 2025. Di ajang yang sama, Veda Pratama harus puas finish sebagai runner-up, sebuah hasil yang menunjukkan betapa ketatnya persaingan di antara keduanya. Tidak berhenti di situ, Brian Uriarte juga tampil gemilang di kejuaraan FIM Junior GP. Rekam jejaknya pun sangat konsisten. Pembalap kedua yang patut diwaspadai adalah Máximo Quiles. Lahir di Murcia, Spanyol pada 19 Maret 2008, Quiles bukan nama asing di dunia balap junior. Ia bahkan sudah mencicipi kerasnya persaingan Moto3 pada musim 2025 dan berhasil menutup musim di posisi 3 klasemen akhir. Prestasi itu terasa semakin istimewa karena ia sempat absen di 2 seri awal akibat cedera. Artinya, saat kondisi fisiknya pulih, Quiles mampu langsung tampil kompetitif dan konsisten mengumpulkan poin. Yang membuat namanya semakin diperhitungkan, Máximo Quiles merupakan anak didik langsung dari juara dunia MotoGP, Marc Marquez. Pengalaman dan bimbingan dari sosok sekelas Marquez tentu menjadi nilai tambah besar. Nama ketiga adalah Marco Morelli. Pembalap kelahiran Barcelona, 2 Juli 2007 ini memiliki kewarganegaraan Argentina. Meski tidak selalu menjadi sorotan utama, Morelli dikenal sebagai pembalap yang sangat konsisten. Pada musim 2025, ia juga sudah turun sebagai pembalap pengganti di Moto3. Di ajang Red Bull Rookies Cup, ia finish di posisi 5. Sementara pada musim-musim sebelumnya, ia perlahan naik dari posisi 10 hingga 7 besar. Morelli mungkin bukan tipe pembalap yang langsung meledak, tetapi konsistensinya membuatnya selalu berbahaya dalam balapan panjang. Pembalap keempat yang patut masuk radar Veda adalah Jesus Rios. Lahir di Marbella, Spanyol, 29 Oktober 2007, ia juga memiliki pengalaman di European Talent Cup dengan hasil yang cukup solid. Meski tidak selalu berada di podium, Rios dikenal sebagai pembalap yang cerdas dalam membaca situasi balapan dan kerap memanfaatkan kesalahan lawan. 4 nama ini menjadi gambaran betapa beratnya tantangan yang akan dihadapi Veda Ega Pratama di musim debutnya. Namun, di sisi lain, inilah panggung yang selama ini ia kejar.
Honda Tim Asia tampaknya memahami betul bahwa kunci utama bukan hanya mengejar hasil instan, melainkan membangun fondasi yang kuat. Dengan adaptasi yang cepat, dukungan teknis yang terus ditingkatkan, serta mentalitas bertarung yang sudah teruji di level junior, Veda Ega Pratama memiliki peluang untuk tidak sekadar menjadi penggembira di Moto3. Persaingan memang akan keras, tetapi justru di sanalah potensi sejati seorang pembalap muda akan diuji dan ditempa. Jujur ini pertama kalinya saya ngerasa debut pembalap Indonesia di Moto3 benar-benar serius. Bukan cuma sekadar ikut balapan, tapi memang disiapkan buat tempur. Lawannya memang ngeri semua, tapi justru dari situ mental juara dibentuk. Semoga Veda nggak minder dan terus percaya diri. 4 nama yang disebut di video ini memang monster semua, apalagi Quiles yang murid Marc Marquez. Tapi Veda juga bukan pembalap kemarin sore. Runner-up Rookies Cup itu bukti nyata. Kalau adaptasi motornya terus naik, saya yakin dia bisa bikin kejutan. Yang bikin saya optimis itu proses adaptasi Veda ke Honda. Katanya cepat banget. Ini penting di Moto3 karena motornya sensitif. Kalau Honda Tim Asia bisa kasih settingan pas, bukan nggak mungkin Veda bisa nyodok ke grup depan. Persaingan Moto3 itu bukan soal bakat doang, tapi konsistensi dan mental. Lawan-lawannya sudah biasa tekanan, tapi Veda juga sudah teruji di Rookies Cup. Tinggal gimana dia menjaga fokus sepanjang musim. Brian Uriarte ini jujur bahaya banget. Konsisten dari tahun ke tahun. Tapi justru rival kayak gini yang bisa bikin Veda berkembang cepat. Kalau terlalu mudah malah nggak naik level. Yang sering orang lupa, Veda ini masih muda tapi pengalaman internasionalnya sudah padat. Dia nggak datang sebagai pembalap 0 km. Moto3 bakal keras, tapi saya rasa dia siap mental. Salut sama Honda Tim Asia yang kelihatan serius. Nggak asal nurunin pembalap. Tes intens, evaluasi detail, dan targetnya jelas. Ini baru cara membangun pembalap dunia. Kalau lihat daftar rivalnya, ini kayak ujian akhir buat Veda. Tapi justru disinilah pembalap besar lahir. Saya lebih milih Veda belajar keras di awal daripada langsung euforia. Moto3 itu kelas paling kejam menurut saya. Semua pembalap lapar podium. Tapi Veda punya satu modal penting. Dia cepat belajar. Itu nggak semua pembalap punya. Buat saya, target realistis Veda di musim pertama bukan langsung juara, tapi konsisten di poin dan sesekali podium. Kalau itu tercapai, masa depan di kelas atas bakal kebuka lebar. Menurut saya, kunci Veda di musim debut ini ada di kesabaran. Moto3 itu kelas yang penuh chaos. Bukan siapa paling cepat di satu lap, tapi siapa paling cerdas membaca situasi. Kalau Veda bisa jaga ritme, hindari kesalahan kecil, dan ambil poin konsisten, progresnya bakal kelihatan jelas dari seri ke seri.